Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Effendi Rafiq. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian memori komputer. Memori komputer, pengertian, jenis dan fungsinya. Melansir JavaPoint, memori komputer adalah perangkat keras hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari stroke unit yang menyimpan data binari dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel. Berada di dalam central processor unit CPU, memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan, sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Cara kerja memori komputer. Data dalam memori merupakan angka biner yang diencode menjadi urutan-urutan tertentu oleh instruksi pemecahan informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Kamu tentu pernah mendengar istilah bit, bukan? Nah, bit itu adalah kumpulan informasi yang ada dalam satu sel. Setiap memori memiliki lokasi dan alamat berbeda. Semua ditulis dalam bilang heksadesimal atau basis 16. Lokasi memori selanjutnya akan dilacak oleh CPU hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Selain itu, chip memori membuat kapasitor dan transistor yang telah diatur kita lanjut. Yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom. Kapasitor berperan sebagai elemen penyimpanan, sedangkan transistor bertindak sebagai width. Ketika perangkat komputer dihidupkan, controller, memori, dan beban basis input-output system atau BIOS dari read-only memory atau ROM akan memeriksa semua alamat memori. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada error di dalamnya. Pada prosesnya, BIOS akan menyediakan informasi-informasi dasar terkait susunan board, perangkat penyimpanan, dan lain sebagainya. Setelah itu, random access memory RAM akan membuat operating system dari hard drive hingga CPU dapat mengakses sistem operasi secara langsung. Semua program yang dijalankan perangkat komputer dimuat ke dalam RAM. Keberadaan memori komputer membuat proses transfer data bisa dilakukan lebih cepat. Pada dasarnya, cara kerja komputer memori melibatkan proses yang saling berkaitan antara RAM dan ROM.
Nah, keduanya melibatkan CPU sebagai mediator sehingga perangkat mampu menjalankan program sebagaimana mestinya. Selain itu, banyak orang menambahkan eksternal RAM guna mendongkrak kinerja komputer. Fungsi memori. Memori komputer secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi lain dari memori yakni menyimpan data dari perangkat input hingga dikirim ke arithmetic and logic unit, menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system, menyimpan data semua aplikasi dan dapat digunakan untuk membackup data, menyimpan data multimedia. Fitur-fitur memori komputer berikut ini adalah beberapa fitur memori komputer. Lokasi memori. Fitur ini mendapatkan lokasi penempatan memori, apakah berada di dalam atau internal atau di luar eksternal. Memori internal disebut juga sebagai memori utama karena tertanam dalam komputer memori, misalnya memori utama, cache dan register. Sedangkan memori eksternal merupakan media penyimpanan yang berada di luar atau terpisah dari perangkat, misalnya USB, disk, CD, tape, dan lainnya. Kapasitas memori. Kapasitas memori merupakan salah satu hal penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk bit, sedangkan internal dibentuk bit atau word. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus pula kinerja perangkat komputer. Unit transfer. Fitur ini mengukur kecepatan proses penulis dan pembacaan data. Pada internal memori, kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran word. Sementara pada eksternal memori, transfer data tidak akan sama dengan word karena unit transfernya cenderung lebih besar. Dalam hal ini, unit transfer memori eksternal berbentuk blok. Metode akses. Fitur metode akses mencakup bagaimana cara perangkat menulis dan membaca memori. Metode akses yang dimaksud diantaranya yaitu Associative Access Method, merupakan jenis memori yang memaksimalkan kinerja pencarian data berdasarkan alamat memori. Direct Memory Address merupakan metode akses yang memungkinkan data dapat diambil secara langsung dari main memory oleh perangkat input atau output. Random Access Method merupakan metode yang memungkinkan akses data pada memori dilakukan secara acak. Sequential Access Method. Metode ini kebalikan dari Random Access Method. Informasi yang dibaca merupakan data yang sebelumnya telah disimpan secara beruntunan pada memori. Kinerja memori. Secara umum, kinerja memori dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu transfer rate, merupakan kecepatan transfer data untuk mengirim memori ke perangkat eksternal atau internal memori maupun sebaliknya. Memori child time, total waktu yang diperlukan dalam akses blok pertama sebelum akses kedua dilakukan. Akses time pada RAM. Akses time merupakan gambaran total waktu dalam proses
dalam proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirim menuju memori. Sifat memori. Fitur ini mewakili perilaku fisik memori, sebut saja flight dan non-flight memory. Memori volatil memerlukan daya untuk menyimpan data, contohnya adalah RAM. Sedangkan memori non volatil menyimpan data secara permanen tanpa melakukan daya listrik, contohnya adalah ROM. Jenis-jenis komputer. Berdasarkan lokasi, memori terdiri dari 4 jenis yang berbeda. Agar lebih paham, simak penjelasannya di bawah ini. Primer. Memori primer adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, jenis satu ini merupakan memori utama sistem yang berinteraksi secara langsung dalam CPU, cache, dan AUX. Contoh memori primer yang antara yakni RAM. RAM merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori flash sehingga data yang ada di dalamnya bisa hingga jika dialirkan listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut sebagai media penyimpanan data sementara. ROM. Nama halnya ROM, perangkat ini dapat diakses secara langsung CPU dan termasuk memori utama, namun ROM memiliki sifat non-flash sehingga data akan tetap tersimpan meski tidak ada daya sekalipun. Sebagai memori read only, data ROM adalah dapat dibaca alias tidak bisa dimodifikasi. Sekunder. Memori sekunder merupakan media ruang penyimpanan permanen yang digunakan untuk penyimpanan data. Jenis satu ini lebih dikenal dengan sebutan memori eksternal karena tidak diakses secara langsung oleh CPU, meski harganya relatif lebih murah dan mampu menyimpan data dalam waktu panjang. Namun memori ini umumnya lebih lambat daripada memori primer. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Hard disk. Hard disk merupakan memori non volatil yang mampu menyimpan data secara permanen meski tidak ada aliran listrik. Memori ini biasanya ditempatkan di motherboard yang mengambil dan menyimpan data dengan satu atau lebih piringan serta dilindungi oleh casing tertutup udara dengan kapasitas bervariasi. Hard disk dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen, video, musik, sistem operasi, dan jenis data lain. USB. USB merupakan sebuah perangkat portable yang berfungsi menyimpan data permanen. Berbeda dengan hard disk, USB menggunakan chip dengan sirkuit terpadu agar dapat menyimpan data. Selain itu, memori ini bisa terhubung dengan perangkat komputer melalui port USB. Compas disk CD. Compas disk atau lebih dikenal dengan singkatan CD merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan mencakup data sama halnya menyimpan lain. CD mampu menyimpan data seperti video, audio, dokumen, OS, dan lain sebagainya. Pada prosesnya, data CD dapat ditulis dan dibaca menggunakan sinar laser. Cas. Memori cas memiliki ukuran kecil serta dapat kamu temui di antaranya memori dapat utama dan CPU sebagai memori sementara. Kinerja memori cas sangat tinggi, bahkan lebih cepat dari memori utama. Dapat yang disimpan pada cas adalah seluruh instruksi data yang sering digunakan CPU perangkat komputer karena lokasinya berada dekat dengan chip CPU. Cache memori yang sering disebut dengan nama memori CPU. Register. Register merupakan memori tercepat dan terkecil pada perangkat komputer. Memori register merupakan media penyimpanan sementara untuk transfer dan menyimpan instruksi data tertentu pada komputer. Umumnya memori ini memiliki ukuran relatif kecil yakni 16,32
atau 64 bit. Sudah paham atau apa itu memori komputer? Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.